Budak Bayangan bab 711 Tugas sederhana. Mendengar suara menyenangkan Mordred mengingatkan Sunny pada saat mereka berbagi di langit bawah, dan kedekatan yang terjalin di antara mereka saat itu. Dahulu kala, dia menganggap pangeran misterius itu jika bukan teman, setidaknya sekutu. Dia sangat menyukai suara pemilik tanpa tubuh itu sehingga dia khawatir ketika suara itu menghilang. Tentu saja, semua itu bohong. Jaring penipuan yang dibuat dengan ahli yang dibuat Mordred untuk memikat Sunny agar membawa pecahan cermin ke kuil malam, dan membebaskannya. Ingatan akan menyimpulkan kelam dari cerita itu, ketakutan, rasa sakit, rasa malu karena telah disesatkan dan dikhianati. Pembantaian mencengkeram dia dengan cakar sedingin es. Sunny memelototi pantulan pemuda itu selama beberapa saat, lalu menggertakkan giginya. Dia benci mengakuinya, tapi tidak ada yang bisa menghindari fakta bahwa dia takut pada Mordred. Sunny telah bertemu dengan banyak pria kuat dan bahkan lebih mengerikan lagi. Tapi pangeran ketiadaan mungkin satu-satunya orang yang benar-benar ditakutinya. Bukan karena aspek ilahi atau garis keturunan perang, tetapi justru karena seberapa licik dan tidak dapat dijelaskannya pangeran ketiadaan itu. Itu seperti yang Guru Julius katakan. Yang paling ditakuti manusia adalah hal yang tidak diketahui. Dan tidak peduli berapa kali Sunny mencoba, dia tidak mengerti bagaimana Mordred berpikir, apa motifnya, dan apa yang dia rencanakan untuk balik senyum ramah itu. Karena kesalahan menyembunyikan yang tersembunyi di kedalaman matanya, pangeran ketiadaan tidak mungkin diprediksi. Sial, dia bahkan tidak mungkin melakukan pembunuhan. Seluruh klan besar Valor telah mencoba, dan gagal. Menggenggam batu luar biasa, Sunny memastikan tidak ada orang yang benar-benar berdiri di belakangnya, dan menyapa bayangan itu dengan suara kasar. Oh, ini kamu. Apa yang kamu lakukan di dalam danau? Jangan menjadi orang asing, Mordred. Ayo, masuki laut jiwaku, dan mari kita bicara langsung. Refleksi pemuda itu tertinggal, senyumnya berubah sedikit dipaksakan. Kemudian, itu berbicara lagi, aneh sekali. Aku bisa mendengarmu berbicara, tapi aku tidak melihat bibirmu bergerak. Apakah kamu mempelajari trik baru, Sunles? Ah, bagus untukmu. Aku sendiri sudah melakukannya. Sunny merengut, bayangan menutupi matanya. Aku pernah mendengar. Seluruh wilayah kerajaan, Mordred. Benarkah? Kupikir kau tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah. Atau apakah kau berkata pada dirimu sendiri bahwa itu baik-baik saja karena mereka tidak nyata? Mordred memiringkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia berkata dengan senyum menyenangkan yang sama, apa gunanya membunuh mereka jika mereka tidak nyata? Dengar itu, Sunny bergidik. Refleksi. Sementara itu, menggelengkan kepalanya. Mereka cukup nyata untuk melayani suatu tujuan. Jangan salah paham, bagaimanapun. Saya tidak akan melakukan hal yang sama di dunia nyata. Mereka yang saya bunuh semuanya sudah mati, Sunles. Semuanya hancur, dan sia-sia begitu. Saya hanya memberi arti berbeda pada kematian mereka. Mordred tampaknya tidak senang dengan dirinya sendiri, tetapi dia juga tidak tampak menyesal telah membantai ribuan orang. Hanya, tidak peduli, yang jauh lebih mengerikan. The Prince of Nothing menatap Sunny dan terkekeh, jadi, peramal kecilmu itu memberitahumu semua tentang petualanganku, kalau begitu. Yah, luar biasa, aku tidak perlu menjelaskannya sendiri. Lagi pula, waktu adalah esensi. Mengirim refleksi ke halaman jarak seperti itu tidaklah mudah, bahkan untukku. Sunny bertahan beberapa saat, lalu menghela napas dan menyilangkan keempat lengannya.
Dia melakukannya, bahkan jika aku tidak akan menggunakan kata petualangan untuk menggambarkannya. Apa yang kamu inginkan, Mordred? Bayangan itu terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Kenapa? Apalagi? Untuk menaklukkan Nikmah, tentu saja. Bukan begitu. Geraman rendah keluar dari mulut Sunni. Ya, berhenti main-main dan katakan saja apa yang kamu inginkan dariku. Mordred menghela napas. Yah, jika kamu bersikeras. Yang aku inginkan agak sederhana. Yang tidak bisa dikatakan mudah. Aku ingin kamu menjaga Noctis tetap hidup, dengan cara apapun. Sunni berkedip. Apa yang dia coba lakukan padaku? Apakah dia benar-benar ingin aku melindungi Noctis? Atau dia berharap aku akan melakukan kebalikan dari apa yang dia inginkan dan malah membunuh Noctis? Mengapa dia ingin Noctis mati bahkan sebelum perang dimulai? Tidak, tunggu. Mungkin dia benar-benar ingin Noctis hidup. Mordred terkutuk. Aku benci bajingan pembohong itu. Dia menatap refleksi dengan ekspresi gelap, dan kemudian berkata datar, apakah itu semuanya? Pangeran Ketiadaan tersenyum, ya, itu saja. Jika kamu bisa menyelesaikan tugas sederhana ini, aku bisa menjamin bahwa kita akan menaklukkan Nikmah dan melarikan diri hidup-hidup. Sunni mendengus. Kamu bisa menjaminnya? Bukan. Bagaimana? Apa yang kamu rencanakan? Bagaimana dengan Hope? Apakah kamu akan mencoba membebaskannya? Atau apakah kamu sudah menemukan cara untuk mengembalikan penjaranya ke keadaan semula? Embusan angin tiba-tiba mengganggu permukaan danau, dan pantulan pangeran yang dibuang menjadi terdistorsi. Bergoyang dengan air. Dia berbicara lagi, suaranya terdengar agak jauh. Betapa tidak nyamannya. Sepertinya aku sudah kehabisan esensi. Sampai kita bertemu lagi, Sunless. Sunni mengepalkan tinjunya. Ini lagi. Menghilang tepat ketika kamu harus menjawab pertanyaan. Bajingan, kamu mengerti bahwa kita berada di sisi yang sama sekarang? Kita bisa saling membunuh setelah kita mendaki. Tapi pertama-tama kita harus selamat dari mimpi buruk. Mordred tertawa, suaranya semakin halus dan hampir tak terdengar. Bukan, bajingan. Kuharap aku. Dengan itu, dia pergi. Pantulannya menghilang dari permukaan danau, dan Sunni sekali lagi ditinggalkan sendirian. Dia memelototi air jernih untuk beberapa waktu, lalu meringis. Tugas sederhana. Seolah-olah ada yang bisa mengimbangi orang gila itu, apalagi membuatnya tetap hidup. Dengan itu, dia menggertakkan giginya dan bangkit berdiri. Sudah waktunya untuk melanjutkan pelatihannya. Waktunya singkat. Budak Bayangan bab 712 meninggalkan tempat suci. Beberapa hari berlalu. Tempat suci berdiri kosong dan sunyi. Taman yang indah itu kehilangan keaktifannya yang biasa, dan angin menderu-deru saat melewati lingkaran menhir raksasa. Di sana-sini, barang-barang duniawi yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah pergi dengan tergesa-gesa tergeletak, terlantar dan terlupakan. Tidak ada yang akan kembali untuk mereka. Sunni belum pernah melihat sangtuari sekosong dan sekosong ini. Tidak di masa depan dan tidak sekarang, di masa lalu yang jauh. Pemandangan itu menyedihkan dan menakutkan. Dia menghabiskan hari-hari ini berlatih tanpa lelah dan belajar mengendalikan tubuh barunya. Transformasi terbaru ini tidak sepenting menjadi iblis setelah menjalani seluruh hidupnya sebagai manusia, jadi kemajuannya cepat. Lebih dari itu, penguasaan Shadow Dance membuat Sunni sangat selaras dengan fisik dan perubahannya. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan 1 minggu penuh untuk mencapai tujuannya. Tetapi berlatih dengan Sein mengingatkannya pada masa-masa yang lebih sederhana, dan karenanya,
membantunya mempersiapkan diri untuk pertempuran di depan secara mental. Pada salah satu malam terakhir yang harus dia habiskan dengan damai, Sunny tiba-tiba terbangun, mengira dia telah mendengar jeritan di kejauhan. Apakah dia benar-benar, atau hanya sisa-sisa mimpi? Dia duduk dan melirik ke jendela, cemberut dalam muncul di wajahnya. Mimpi apa, bodoh? Bangun, jangan bermimpi. Tapi siapa yang bisa berteriak di sanktuari? Hanya ada 2 orang yang tersisa di sini. Sunny sendiri, dan Noctis. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berdiri, memanggil kain kafan dalang. Setelah berpikir sebentar, dia juga memanggil penglihatan kejam, membungkus bayangannya di sekeliling dirinya, dan berjalan keluar. Bulan purnama bersinar di langit malam, menenggelamkan dunia dalam cahaya biru hantu. Dipandu olehnya, Sunny berjalan melintasi taman yang kosong dan mendekati kediaman penyihir, tempat yang abadi telah menghilang beberapa hari sebelumnya dan tidak pernah kembali. Pintunya terbuka, dan Sailor Dolls menjaganya diam-diam. Wajah kayu mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Melewati di antara mereka, Sunny memasuki kediaman dan mempelajari kamar yang sudah dikenalnya. Itu telah sedikit berubah. Lantai batu bahkan lebih rusak dan berserakan dengan retakan yang dalam, tumpukan pecahan semakin tinggi. Namun, tidak ada lagi getaran yang melewatinya dari waktu ke waktu, seolah-olah apapun yang tersembunyi di bawahnya telah mati, jatuh tertidur, atau pergi ke tempat lain. Noctis berada di tengah ruangan, duduk di atas tumpukan puing dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Penyihir itu tampak tidak sehat, kulitnya pucat pasi, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya yang berkilau menjadi kusam dan acak-acakan. Bahkan pakaiannya yang anggun, yang selalu mencolok dan rapi, kini kusut dan berantakan. Terlebih lagi, Sunny berani bersumpah di sana bahwa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit si penyihir. Itu muncul sesaat, lalu menghilang, membuatnya tidak yakin apakah dia telah melihatnya atau hanya membayangkan semuanya. Menyadari kehadirannya, Noctis perlahan menoleh dan tersenyum lemah. Ah, Sunless, kamu tepat waktu. Bagaimana penampilanku? Sunny menatapnya sejenak, lalu berkata, kau terlihat seperti sampah. Penyihir itu berkedip beberapa kali, lalu melemparkan pandangan terluka padanya. Tidak, bukan aku, idiot. Bagaimana tampangnya? Dengan itu, Noctis memberi isyarat pada Sailor Doll yang berdiri tak bergerak beberapa langkah jauhnya. Sunny sudah begitu terbiasa dengan boneka diam, sehingga dia tidak memperhatikan boneka itu setelah mengetahui keberadaan dan posisinya. Sekarang, dia melihat lebih dekat dan mengangkat alisnya, bingung dengan apa yang dilihatnya. Sailor Doll tingginya hampir sama dengan Noctis, mengenakan sutra terbaiknya, dan mengenakan wig hitam yang cantik. Itu menatap tanpa alasan di depannya dan memegang segelas anggur. Dia memiringkan kepalanya, membuka mulutnya, lalu menutupnya, lalu membukanya lagi. Apa-apaan? Penyihir itu mengangkat bahu. Yah, kita akan tiba-tiba menyerang kota Gading, bukan? Tentunya, penguasa rantai lainnya akan menyadari jika aku tiba-tiba menghilang dari tempat suci. Jadi, aku menyiapkan boneka ini untuk membuatnya seolah-olah aku masih di sini. Dia tersenyum bangga dan menatap Sunny dengan kilatan di matanya. Sunny menutupi wajahnya dengan telapak tangan sejenak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hal ini akan membodohi siapapun? Apakah kamu sudah gila? Maksudku, semakin kehilangan akal? Noctis meliriknya dengan bingung, lalu tertawa. Oh, aku lupa sentuhan terakhir.
Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali. Sesaat kemudian, ada dua penyihir di ruangan itu, satu duduk di tumpukan puing, yang lain berdiri beberapa meter jauhnya dan menatap Sunny dengan senyum menjengkelkan. Meskipun dia tahu bahwa yang kedua hanyalah Sailor Doll, dia tidak bisa membedakannya. Bagaimana kalau sekarang? Sunny menelan ludah. Ya, kelihatannya baik-baik saja. Boneka pelaut itu tidak bergerak sedikit pun, lalu mengangkat gelas anggur ke bibirnya, pura-pura minum. Kemiripannya luar biasa. Tapi lebih dari itu, Sunny bisa merasakan bahwa pesona yang sebenarnya jauh lebih dalam dari sekadar penampilan. Dia benar-benar bisa merasakan kehadiran mencekik memancar dari manekin, mirip dengan apa yang dia rasakan di Pulau Iron Hand dari Noctis sendiri. Melihat ke bawah permukaan Sailor Doll, dia tercengang melihat sesuatu yang tampak persis seperti inti jiwa transenden yang terbakar di dadanya. Sunny menarik napas perlahan. Jika Casey melihat manekin, apakah dia akan melihat nama aspek dan daftar atribut? Lebih baik daripada baik. Itu sangat meyakinkan. Noctis menyeringai, lalu bangkit dengan seringai. Sekali lagi, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Tapi sedetik kemudian, dia tampak baik-baik saja. Bagus. Kalau begitu, satu hal terakhir yang harus dilakukan sebelum kita pergi. Ikuti aku. Sunny melemparkan pandangan terakhir ke lantai kamar batu yang rusak, lalu berbalik. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Bersama-sama, mereka berdua memasuki taman dan berjalan melintasinya. Sunny tidak tahu kemana Noctis membawanya, tapi merasa itu penting. Salah satu boneka pelaut mengikuti mereka, membawa sesuatu yang berat. Saat mereka berjalan, penyihir itu tiba-tiba berbicara, "Aku banyak berpikir tentang apa yang kau katakan padaku, Sunless. Tentang keinginan untuk pulang." Sunny meliriknya dengan heran, tapi tidak mengatakan apa-apa. Noctis terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada sedih, "Dulu aku juga punya rumah, loh. Dahulu kala. Ada kuil yang indah tempat aku dan adikku dibesarkan, diajari oleh pendeta dan pendeta wanita. Dikelilingi oleh hutan luas tempat kami bermain dan berburu. Ada sebuah danau tempat kami menangkap ikan dan berenang untuk menghindari panasnya musim panas, tanpa peduli pada dunia." Senyum perlahan menghilang dari wajahnya, dan matanya bersinar lembut, memantulkan cahaya bulan yang pucat. "Aku kembali ke tempat itu beberapa waktu yang lalu. Tapi ternyata tidak. Itu berubah. Kuil itu menjadi reruntuhan, hutan telah ditebang. Danau telah mengering. Semuanya terasa asing dan aneh, seperti mimpi yang jauh. Dan untuk sesaat, saya merasa seolah-olah seluruh hidup saya hanyalah mimpi yang saya impikan. Dan mungkin masih bermimpi." Dia berhenti, mendesah berat, lalu tiba-tiba tersenyum dan menatap Sunny. "Tapi hei, saat itu, aku sudah memiliki ini. Tempat perlindungan ini yang aku bangun dengan kedua tanganku sendiri, orang-orang yang aku selamatkan, tanah yang aku coba lindungi, tugas yang aku jadikan milikku untuk dijunjung. Ini adalah rumahku." Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, menikmati pemandangan tempat suci. Sunny tiba-tiba menyadari bahwa tukang sihir itu, mungkin, melihatnya untuk terakhir kali. Wajahnya bertambah berat. Setelah beberapa saat, Noctis berkata, "Apa yang ingin saya katakan, Sunless, adalah bahwa Anda tidak perlu menjadi milik suatu tempat, atau sesuatu. Anda hanya perlu membuat sesuatu menjadi milik Anda. Begitulah cara Anda menemukan rumah." Penyihir itu ragu-ragu, lalu menambahkan dengan ekspresi bangga di wajahnya.
Maksudku sebagai metafora, tentu saja. Sunni menatapnya lama, lalu tersenyum. Itu adalah metafora yang hebat. Noctis menyeringai. Ya, bukan? Yah, kenapa tidak? Lagi pula, aku adalah orang yang paling terpelajar di seluruh kerajaan harapan. Pada saat itu, mereka melewati antara menhir dan mendekati tepi pulau, di mana monster jelek yang disebut Noctis sebagai patung dirinya berdiri. Ada 14 dari mereka, masing-masing setidaknya 2 kali lebih tinggi dari Sunni dan dipotong dari marmer padat. Dia tidak melihat hasil kerja tukang sihir setelah pertama kali itu, dan untuk sesaat merasa terganggu. Jika patung pertama bisa disebut gambar seseorang dari jarak jauh, sisanya, tanpa diragukan lagi, jauh lebih mirip dengan kekejian yang menakutkan. Mereka raksasa dan berat, dengan cakar, taring, paku, dan tanduk yang membuat Sunni terlihat menyedihkan jika dibandingkan. Gargoyle raksasa tampak menakutkan, tidak sedap dipandang, ganas. Dan masing-masing memiliki sayap batu yang kuat. Dikelilingi oleh monumen makhluk mengerikan, dia tiba-tiba merasa kecil dan lemah. Merasa gelisah, Sunni melirik Noctis dan bertanya, "Ini adalah patung kamu?" Penyihir itu tertawa. "Oh, ya, aku mungkin sedikit berbohong. Ini tidak pernah dimaksudkan untuk terlihat sepertiku." Dengan itu, Sailor Doll diam-diam muncul dari kegelapan, membawa kotak berat yang terbungkus rantai tebal dan berat. Begitu Sunni melihat kotak itu, dia merasa jantungnya menjadi dingin, dan bisikan teredam masuk ke telinganya. Tanpa sadar, dia mundur selangkah. Apa yang ada di dalam benda itu? Noctis dengan tenang mengambil kotak itu, yang sedikit bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba melepaskan diri. Pada saat yang sama, Sunni mengira dia melihat gerakan di bawah kulit penyihir itu. Yang abadi meringis, lalu berkata, "Jiwa. Beberapa jiwa keji yang telah kukumpulkan selama berabad-abad." Sunni merengut, mencengkeram penglihatan kejam lebih erat. "Dan apa tepatnya yang kau rencanakan dengan jiwa-jiwa ini?" Noctis meliriknya, tersenyum, lalu dengan mudah merobek rantai berat yang menjaga kotak itu tetap tertutup. "Apalagi, aku akan membuat beberapa pembantu kecil untukmu dan teman-temanmu yang aneh." Apakah kamu benar-benar akan menghadapi pasukan kota gading dan koloseum merah sendirian? Demi bulan, Sunless, aku percayalah pada kemampuanmu. Tapi apa yang akan orang katakan jika aku menjadi satu-satunya penguasa rantai tanpa pasukan? Bagaimana kelihatannya? Tidak, rasa malu seperti itu tidak akan terjadi. Dengan itu, dia membuka kotak itu, matanya bersinar dengan cahaya bulan yang dingin. Dan di saat berikutnya, ke-14 monster batu yang menakutkan itu tiba-tiba bergerak. Budak Bayangan bab 713 Genderang Perang. Kapal terbang itu bergerak melalui kegelapan pekat langit bawah, dikawal oleh 14 iblis batu. Dengan lautan api yang membara di bawah dan kehampaan luas di atas, sepertinya mereka berlayar melalui api penyucian. Noctis berdiri di dayung kemudi, membungkuk, dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tampaknya tidak melakukannya dengan baik, tetapi tangannya stabil saat mengendalikan kapal. Di atas, boneka pelaut sedang bersiap untuk berperang. Mereka menggerakkan balista kayu ke posisinya dan memasukkan baut yang berat ke dalamnya, dengan mesin pengepungan yang sangat menakutkan ditempatkan di haluan. Bautnya sendiri juga tidak sesederhana itu. Permukaannya diukir dengan rune, yang berkilauan dengan esensi jiwa yang tersimpan dan bertepi kekuatan.
Manekin itu sendiri juga dipersenjatai, seragam mereka yang elegan diganti dengan surat berantai. Mereka membawa busur, pedang, dan kapak yang berat, keduanya untuk membunuh musuh dan mempertahankan kapal dari pengait. Ada banyak tempat anak panah yang penuh dengan anak panah di sekitarnya, serta tong air untuk memadamkan api jika layarnya terbakar. Sementara itu, layar diputar pada sudut yang aneh untuk menangkap udara panas yang naik dari bawah, mengelilingi kapal dari samping seperti sayap. Kapal itu terbang dengan cepat, tetapi dalam kehampaan langit di bawah, sulit untuk mengukur seberapa jauh jarak yang mereka tempuh. Sunni hanya bisa mengatakan bahwa kecepatan mereka luar biasa karena semburan esensi yang kuat mengalir melalui kayu kuno, dan deru angin yang dipotong oleh ram lapis baja kapal. Kalau terus begini, mereka akan segera mencapai kota Gading. Kelompok itu juga bersiap untuk pertempuran. Kai telah memanggil armor putih dan emasnya, memori yang dia peroleh saat memimpin Centuria dari Sun Legion. Di balik topeng kayu yang hangus, matanya serius dan fokus. Dia sedang memeriksa anak panah yang berkibar di tabung panahnya, sebuah busur yang kuat bersandar di kakinya. Busur ini berasal dari juara sekte perang yang telah dia bunuh, dan merupakan senjata yang mematikan. Evie berdiri di dekatnya, bersandar pada tombak rahasia yang diberikan Sunni padanya. Pecahan senja disandarkan ke papan kapal, hampir setinggi gadis kecil itu, dan ada jubah putih yang sepertinya dijalin dari cahaya bintang yang bertumpu di bahunya, pecahan cahaya bintang. Yang dia terima setelah membunuh raja. Dari orang mati. Tentu saja, Evie memiliki segudang kenangan lain yang bisa dia gunakan, yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun di Forgotten Shore. Dan yang dia terima karena membunuh kekejian yang tak terhitung jumlahnya untuk menjenuhkan inti kebangkitannya sebelum bertualang ke Seat of Nigmah. Senjata, perkakas, jimat. Dia akan memanggil mereka saat dibutuhkan. Mengetahui bahwa pertempuran di depan akan panjang dan sulit, gadis kecil itu dengan lahap melahap setumpuk daging panggang. Casey diam-diam mengamati Nob, tangannya bertumpu pada gagang penari pendiam. Perannya dalam pertempuran yang mendekat akan menjadi sangat penting. Saat penyihir itu berselisih dengan Solven dan Pangeran Matahari, dia harus mengendalikan kapal terbang dan memimpin boneka pelaut, menarik sebagian besar kemarahan musuh. Sunni juga bersiap-siap. Dia telah memanggil Mantle of the Underworld, yang menutupi tubuh iblisnya seperti karapas onyx. Karena pertempuran ini akan melawan manusia, dan bukan makhluk mimpi buruk yang perkasa, dia telah menilai bahwa kegunaannya akan lebih berharga daripada pertahanan rantai kematian yang tak tertembus. Tidak ada Elias di sekitar untuk menyembuhkan luka yang mematikan jika dia menerimanya juga, jadi pesonanya yang luar biasa kurang berguna. Bunga darah beristirahat di pelindung dada Onyx, siap memberinya kekuatan. Di keempat tangannya, dia memegang Cruel Sight, Midnight Sat, dan Morgan S. Warbow. 3 bayangan beristirahat dalam jiwanya, siap dikirim untuk menghancurkan dan membantai. Dia telah siap. Yah, sesiap yang dia bisa. Seperti yang dipikirkan Sunni, Noctis tiba-tiba bergerak, lalu mendongak, senyum liar perlahan muncul di bibirnya. Suaranya terdengar serak, tapi jelas. Ah, mereka akhirnya merasakan kita. Anggota kelompok menoleh padanya, wajah mereka tenang dan tenang. Penyihir itu menyeringai, lalu memindahkan salah satu dayung, membuat kapal terbang ke atas. Matanya berkilauan dengan cahaya bulan yang jauh. Tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Lagi pula, kita sudah cukup dekat. Oh, malam yang luar biasa untuk hidup, teman-teman.
Tawanya bergulir di geladak saat kapal kuno itu naik semakin tinggi, dengan cepat mendekati sisi gelap pulau di rantai. Sunni mendongak, tahu bahwa beberapa menit lagi, akhir dari mimpi buruk ini akan dimulai. Saat dia melakukannya, Casey diam-diam mendekatinya dan berdiri di dekatnya selama beberapa saat, diam. Lalu, dia berkata, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia memasuki menara. Sunni mengerutkan kening, menatapnya dengan ekspresi muram. Siapa? Noctis. Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, Mordred. Sunni tersenyum dan berbalik. Kenapa? Apakah jaminannya untuk menaklukkan Nikmah jika kita melakukan apa yang dikatakannya bohong? Wanita muda itu tidak berbicara untuk beberapa saat, lalu berkata dengan sederhana, tidak. Kurasa tidak. Sunni meliriknya dan mengangkat alis. Kalau begitu, kenapa aku harus mencoba menghentikannya? Dia ragu sejenak. Kemudian, Casey bertanya, apa yang terjadi setelah mimpi buruk? Sunni menghela napas, lalu terkekeh masam. Baiklah. Aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Dia sudah bisa melihat perut gelap kerajaan harapan di atas mereka. Dan mendengar bisikan genderang perang di kejauhan. Terkejut, kedua pasukan itu dengan tergesa-gesa bersiap untuk menemui mereka. Melihat teman-temannya, Sunni menghela nafas, lalu berkata dengan suara netral, kurasa ini dia. Semoga berhasil, teman-teman. Jangan mati di luar sana. Kai dan Evie menatapnya, lalu mengangguk. Gadis-gadis kecil itu tersenyum miring. Mengapa kita harus mati? Itu hanya beberapa tentara dan 3 transenden. Bukan masalah besar. Dia ragu-ragu sebentar. Lalu menambahkan dengan nada muram, namun, mari kita berjanji untuk tidak melakukan pertempuran bunuh diri di bawah menara raksasa lagi. Oke. Maksudku, kalau terus begini, itu mungkin menjadi kebiasaan. Sunni menatapnya dan menyeringai. Jadi, apa? Lain kali, kita harus bertempur di atas menara raksasa? Evie menghela napas. Tidak ada menara. Mari kita coba menghindari menara raksasa di masa depan sepenuhnya. Bagaimana kedengarannya? Sunni tertawa, lalu berbalik dan menatap pulau-pulau yang mendekat. Kedengarannya bagus bagiku. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Budak Bayangan bab 714 tidak takut. Saat lingkaran perak bulan purnama mencapai titik tertinggi di langit, gerakan tiba-tiba menembus kegelapan malam. Di tengah gemuruh genderang dan suara manusia, armada kapal kayu terbang ke depan, setiap kapal diterangi nyala lentera berwarna jingga. Beberapa memiliki layar merah, dan beberapa memiliki layar putih. Di bawah sinar bulan pucat, semuanya tampak abu-abu dan tidak berwarna. Kapal-kapal itu melaju ke depan, tampak seperti sungai cahaya. Di geladak mereka, sosok manusia bergerak, dengan tergesa-gesa bersiap untuk berperang. Para prajurit menghunus senjata mereka dan memasang anak panah di tali busur mereka, sementara para kapten menatap bulan yang bersinar, wajah mereka tegang dan muram. Segera, satu titik hitam muncul di permukaan piringan perak, dan kemudian perlahan membesar saat semakin dekat. Satu kapal, yang satu ini jauh lebih besar dan lebih anggun daripada yang lainnya, terbang tanpa rasa takut untuk menemui armada yang bercahaya. Ada pohon yang indah tumbuh di sekitar tiangnya, dan seorang pria dengan kulit pucat dan rambut hitam gagak berdiri di depan dayung, mengarahkan kapal ke depan. Matanya abu-abu dan jernih, bersinar dengan pantulan cahaya bulan. Berdiri di dekat Noctis, Sunni mau tidak mau merasakan kebencian gelap mencengkeram hatinya. Terkutuklah. Mereka telah memilih waktu penyerangan untuk membuat pasukan penguasa rantai tidak siap.
Sebagian besar prajurit masih berbaris menuju kota Gading, formasi mereka rusak dan berantakan. Tidak mudah menyatukan dua kekuatan besar, dan Noctis telah memilih saat yang tepat ketika kekacauan semakin parah untuk melancarkan serangannya. Namun, masih ada kekuatan besar yang siap untuk mempertahankan kota. Setidaknya 100 kapal naik ke udara untuk mencegat dan menghancurkan mereka, masing-masing membawa lusinan prajurit, beberapa dari mereka bangkit, dan beberapa bahkan naik. Tetapi semua elit absolut yang ditawarkan oleh faksi yang bertikai. Dan di suatu tempat di luar sana, dua transenden abadi sedang menunggu giliran mereka. Itulah yang ditentang oleh Noctis dan kelompoknya. Sunni berlama-lama sejenak, lalu melirik melewati sungai cahaya yang mendekat, ke sosok-sosok kota Gading di kejauhan. Itu sama indahnya di malam hari seperti di siang hari. Lengkungan anggun dari saluran air yang tinggi, jembatan udara yang menghubungkan pulau-pulau, bangunan yang terbuat dari batu putih. Jalanan kota kosong, tetapi dia bisa merasakan ribuan jiwa yang ketakutan gemetar di balik tembok yang mereka anggap kokoh dan aman. Tidak tahu malapetaka apa yang dia, dan teman-temannya, bawa ke depan pintu mereka. Tiba-tiba muram. Dia harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah orang-orang yang telah mencoba mengorbankan Kai untuk memuaskan rasa lapar naga. Dan kemudian membakarnya hidup-hidup karena berani bertahan hidup. Dan naga itu sendiri juga ada di sana, tidak berdaya untuk saat ini. Setidaknya sampai fajar tiba. Sambil menggertakkan giginya, dia maju selangkah dan menutup matanya sejenak. Hanya 100 kapal. Apa yang perlu ditakuti? Saya hanya perlu menurunkan 10 atau 20. Mungkin membunuh beberapa Ascendants. Masalah besar. Armada sudah cukup dekat untuk melihat sosok-sosok manusia di kejauhan yang bergegas di atas geladak. Embusan angin membawa serta paduan suara. Sunni bergidik, mengenali nyanyian yang sudah dikenalnya. Kejayaan, kejayaan, kejayaan. Dia membuka matanya yang tanpa cahaya. Semua keraguan dan penyesalan menghilang darinya. Hanya menyisakan keinginan dingin untuk membunuh. Di suatu tempat di belakangnya, Noctis tiba-tiba menyeringai, lalu berbisik dengan suara serak, "Sekarang. Saksikan kami, para dewa." Sesaat kemudian, mesin pengepungan besar yang berdiri di haluan kapal tiba-tiba berbunyi, mengirimkan sambaran petir yang berat menembus kegelapan. Saat menembus langit, jalinan rune kuno bersinar di permukaannya, dan angin menderu-deru, dipotong oleh bilah tajamnya. Meluncur ke arah armada yang jauh seperti bintang jatuh, baut itu menghantam lambung kapal depan. Dan menghancurkannya, menghancurkan sebagian besar haluan. Itu merobek jeroan kapal musuh, dan kemudian, ledakan cahaya pucat tiba-tiba menyinari kapal dari dalam selama sepersekian detik, tidak meninggalkan apa-apa selain awan puing berdarah. Seluruh kapal hancur dalam sekejap. Noctis tertawa terbahak-bahak, dan saat dia melakukannya, para Sailor Doll sudah bergegas mengisi ulang mesin. Sementara mereka sibuk dengan itu, tukang sihir itu memindahkan salah satu dayung, melemparkan kapalnya sendiri ke belokan untuk membiarkan board kirinya, dan balista bermuatan terletak di sana, menghadapi armada musuh yang bergegas. Dan, begitu saja, pertempuran yang dimaksudkan untuk mengubah jalannya sejarah selamanya dimulai. Kapal penyihir memiliki keunggulan dalam ukuran, kecepatan, kekuatan pesona, dan jangkauan senjatanya. Namun, perbedaan itu tidak dapat diatasi. Sebelum mesin haluan dapat diisi ulang, mereka sudah dilempari panah dan tombak musuh. Bersiaplah, teman-teman. The Sailor Dolls menarik tuas balista sisi kiri,
mengirimkan beberapa baut yang lebih kecil, tetapi masih menghancurkan terbang ke arah armada yang mendekat. Yang lain menyiapkan busur mereka, menatap ke depan dengan wajah kayu yang acuh tak acuh. Sunni mengangkat Morgan S. Warbo, siap untuk menggambarnya, dan melontarkan pertanyaan di pundaknya, bagaimana dengan Solven? Bagaimana dengan Pangeran Matahari? Noctis tersenyum jahat. Tidak bisakah kamu merasakannya? Mereka mendekat. Song of the Fallen, Nona. Aku khawatir kamu harus segera mendayung. Namun, jangan khawatir. Selama bulan bersinar, aku akan membuat pekerjaan mudah mereka berdua. Dia berlama-lama sejenak, mengirim kapal ke belokan lain, dan kemudian menambahkan, namun, jangan khawatir tentang kapal musuh. Jika kamu tidak hati-hati, mereka akan merobek kecantikanku dalam waktu singkat. Belum lagi membumbuimu dengan panah. Kapal-kapal yang dia sebutkan hampir berada dalam jangkauan untuk menembak onager dan balista mereka sendiri. Meskipun vessel penyihir itu anggun, gesit, dan tangguh, tampaknya mustahil bagi apapun untuk bertahan dari hujan proyektil yang menghancurkan. Sunni menegang, pupilnya menyempit menjadi dua celah vertikal kegelapan murni. Namun, beberapa saat sebelum serangan gencar datang, 14 bayangan menakutkan tiba-tiba terbang dari bawah pulau dan melintas ke atas, bertabrakan dengan barisan pertama kapal musuh. Serpihan kayu dan anggota badan yang robek ditembakkan ke udara, dan untuk sesaat, formasi musuh dipatahkan. Memanfaatkan momen itu, Noctis mengirim kapal untuk menukik, menghindari bidikan armada, dan pada saat yang sama menunjukkan sisi kanannya. Satu set balista menembakkan baut mereka, menambah kekacauan. Penyihir itu melirik Sunni, Evie, dan Kai dengan senyum liar. Sekarang giliranmu, Sunless. Sekarang atau tidak sama sekali. Namun, kemudian, dia tiba-tiba terdiam dan tersentak. Wajah Noctis yang tadinya sudah pucat, memutih seperti sprei. Dia mengerang, dan kemudian perlahan menoleh, melihat ke atas dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, Sunni mendengar bisikan tak menyenangkan yang abadi. Oh, ini tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Merasakan menggigil dingin di punggungnya, Sunni berbalik dan mengikuti pandangan si penyihir, naik dan turun, ke langit malam. Lalu, dia membeku. Apa? Bulan. Bulan menghilang. Budak Bayangan bab 715 Pesta Asrama. Di luar sana, di langit, cakram perak bulan perlahan dilahap oleh kegelapan, seolah tenggelam dalam bayangan yang luas dan tak tertembus. Salah satu ujungnya sudah hilang, dan setiap saat, semakin banyak yang terhapus oleh bayang-bayang. Itu terlihat seperti gerhana. Noctis memucat, dan pada saat yang sama, Sunni tiba-tiba merasa segar kembali. Seolah-olah setiap bayangan di dunia menjadi lebih dalam dan lebih gelap, dan sebagai salah satu dari mereka, dia melakukannya juga. Perasaan itu aneh dan euforia. Tapi Sunni tahu bahwa gerhana ini adalah pertanda buruk bagi mereka semua. Beralih ke tukang sihir, dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Noctis menatap bulan yang menghilang dengan ekspresi gelap, lalu menggigil. Kurasa Sephras punya triknya sendiri. Aku tidak berharap dia mendapatkan bagian dari wilayah Shadow, tapi bagaimana ini mungkin? Melihat ekspresi bingung di wajah tukang sihir itu, Sunni menggeram. Seberapa parah cacatmu? Seberapa lemah kamu saat bulan benar-benar hilang? Apa yang kita lakukan sekarang? Armada Kota Gading masih menutup jarak untuk melenyapkan mereka. Jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mereka memiliki beberapa saat sebelum bentrokan, paling banter.
Dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Noctis melirik bulan yang meredup 1 detik lagi, lalu berbalik dan mendesah. Dengan baik, senyum pucat muncul di bibirnya. Apakah kalian ingat bagaimana aku memberitahumu bahwa aku akan menjaga Solven dan Pangeran Matahari sementara kamu mengalihkan perhatian pasukan mereka? Senyum penyihir itu semakin lebar. Kilatan gila muncul di matanya. Perubahan rencana. Kamu juga harus menyibukkan pangeran sebentar. Aku, akan mencoba untuk berurusan dengan Solven. Semoga sukses untukmu, teman-temanku. Dan untukku, juga. Dengan itu, dia melangkah keluar dari lingkaran sihir dan memberi isyarat kepada Casey untuk mengambil dayung, yang dia lakukan dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian, Noctis sudah berdiri di tepi kapal, rambut hitam gagaknya menari-nari tertiup angin. Sunny membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, "Tunggu. Bagaimana kita bisa menyibukkan Transcendent?" Penyihir itu melirik sekilas ke belakang dan tertawa. "Aku tidak tahu. Pikirkan sesuatu. Coba tusuk dia dengan pisauku, mungkin." "Tidak, menusuk raksasa baja itu tidak akan menghasilkan apa-apa." Dengan itu, dia hanya mengambil 1 langkah ke depan dan jatuh, menghilang dalam kegelapan dan angin yang menderu-deru tanpa jejak. Begitu saja, Noctis sudah pergi. Sunny menatap ruang kosong tempat penyihir itu berada beberapa saat yang lalu dengan ekspresi tertegun. Kebingungan sesaatnya dipatahkan oleh teriakan Casey, "Sunny, tinggal beberapa detik lagi. Apa yang harus kita lakukan?" Gadis buta itu sedang mengendalikan kapal terbang. Mati-matian berusaha untuk memperbaiki jalurnya sehingga tidak akan menerima beban penuh dari senjata pengepungan armada sekaligus. Sunny tidak tahu bagaimana dia bisa menerbangkan kapal kuno itu tanpa bisa melihat, dan itu tidak masalah sekarang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan menggeram kesal. "Kami mengikuti rencananya. Tidak ada yang benar-benar berubah." Evie mengangkat pecahan senja dan bertanya, suaranya muram, "Bagaimana dengan bajingan besar itu?" Sunny menggertakkan giginya. "Terakhir saya periksa, monster itu tidak bisa terbang. Selama kita tetap di udara, kita akan baik-baik saja." Casey mendorong salah satu dayung ke bawah, lalu mengerutkan kening. Suaranya terdengar ragu-ragu. "Tapi bagaimana kita menghentikannya mengejar Noctis?" Dia menatapnya, lalu mengutuk. "Tidak tahu. Tembak dia dengan pelempar petir sialan itu. Yang besar." Dengan itu, Sunny meninggalkan gadis buta itu dan bergegas maju. Kapal musuh sudah dekat. Cukup dekat sehingga dia bisa merasakan bayangan menari di geladak mereka. Yang berarti sudah saatnya dia, Evie, dan Kai bergabung dalam pertarungan. Armada besar sedang mendekati kapal yang cepat, formasinya berantakan karena 14 batu keji yang mengerikan mendatangkan malapetaka pada kapal terbang. Masing-masing gargoyle besar memiliki jiwa makhluk corrupted yang keji, sehingga kekuatan dan keganasan mereka menakutkan, tidak sepenuhnya setara dengan iblis asli yang telah dibunuh Noctis. Tetapi mendekati itu, namun, mereka saja tidak cukup. Nyatanya, ke-14 gargoyle itu hanyalah pengalih perhatian. Serangan utama belum datang. Saat kapal anggun itu berada dalam jangkauan senjata pengepungan armada, ia menukik ke bawah, dan pada saat yang sama, beberapa sosok melompat dari geladaknya ke udara. Beberapa saat kemudian, udara tiba-tiba dipenuhi dengan bau darah. Kapten salah satu kapal meneriakkan sesuatu sambil menunjuk ke atas. Namun, kemudian, dia terhuyung-huyung dan jatuh, lehernya tertusuk anak panah. Pada saat yang sama, sesuatu jatuh dari atas. Itu adalah seorang gadis muda yang membawa perisai bundar yang berat.
Tepat di atasnya, seorang pria bertopeng kayu hangus melayang di udara, sudah menarik tali busurnya sekali lagi. Evie, yang telah dilempar oleh Kai, menabrak geladak kapal, meluncur di pecahan senja sejenak, lalu berguling dan melompat berdiri, tombak rahasia di tangannya bersinar dengan cahaya merah menyala. Kilau itu semakin terang ketika tombak itu menembus dada seorang pria dan dicat dengan darah merah. Saat yang lain bangkit terguling dengan teriakan, terkena panah. Evie memutar dan menggoyangkan tombaknya, melemparkan mayat korban pertamanya ke arah musuh yang menyerbu. Perisainya berkelebat, peleknya menghancurkan dada seseorang. Kemudian, pedang musuh jatuh dari atas, mendarat di bahunya, dan memantul dari kulitnya, bahkan tidak meninggalkan goresan. Sepersekian detik kemudian, penyerang sudah mati, dan gadis muda itu melanjutkan pembantaiannya, bertarung seperti iblis yang dilepaskan dari kedalaman neraka. Seperti kapal perang yang sempurna. Hanya ada 2 murid dari Sekte Merah yang masih hidup di seluruh dunia. Salah satunya adalah Solven. Dan yang lainnya ada di sini di kapal, membunuh pengikut Solven satu demi satu dengan seringai liar di wajah kekanak-kanakannya. Jika prajurit di kapal lain dari armada dapat melihat apa yang terjadi, mereka akan merasa beruntung karena aman dari binatang kecil dan panah mematikan walinya. Tapi kelegaan mereka akan salah tempat. Karena prajurit muda dan pemanah terbang bukan satu-satunya yang menaiki kapal terbang. Jauh lebih menakutkan daripada mereka. Apakah bayangan yang akan datang? Budak Bayangan bab 716 Kepala Ular. Sosok yang cepat melesat melintasi langit, dan kemudian, seekor kuda hitam mendarat di geladak kapal terbang, matanya menyala dengan cahaya merah. Kuda jantan itu memiliki mantel yang sehitam malam, 2 tanduk dari logam adamantin, dan taring yang menyerupai serigala. Di punggungnya menunggangi seorang ksatria anggun yang mengenakan baju besi oniks, bilah merah odacinya yang serasi dengan 2 lampu rubi bersinar di belakang pelindung helmnya yang tertutup. Tanpa jeda, pengendara gelap itu mengirim tunggangannya ke depan, dan pedangnya melesat, memenggal kepala prajurit terdekat dari Legiun Matahari dalam satu serangan halus. Kebangkitan lainnya membeku sesaat, tiba-tiba dicengkeram oleh rasa takut yang dingin. Dan saat rasa takut merayap ke dalam hati mereka, api merah yang menakutkan menyala di mata kuda jantan yang muram itu menyala lebih terang. Itu menggerakkan kepalanya, menggigit leher prajurit lain dan merobeknya lebar-lebar. Lebih banyak darah mengalir ke geladak. Di kapal lain, para prajurit tiba-tiba berteriak dan mengarahkan busur mereka ke atas saat bayangan besar tiba-tiba menutupi geladak. Tapi mereka terlambat. Saat angin kencang yang ditimbulkan oleh sayap perkasa menghempaskan beberapa dari mereka, makhluk menjijikkan menabrak geladak. Itu menyerupai singa raksasa dengan kepala gagak, tubuhnya kurus dan seluruhnya hitam. Makhluk itu memiliki 2 kaki belakang yang kuat dan 6 kaki yang menonjol dari dadanya yang lebar, masing-masing diakhiri dengan 1 set cakar panjang. Otot-otot ramping menggelinding di bawah kulitnya seperti cacing, dan paruhnya yang menakutkan terbuka, memperlihatkan deretan taring tajam seperti jarum dan lidah yang panjang. Baik taring maupun lidahnya memiliki warna hitam yang sama dengan monster mengerikan lainnya. Menggunakan kejutan sesaat dari para prajurit, Soul Serpent, yang telah mengambil bentuk Spire Messenger, mengulurkan 6 lengannya dan membelah 6 tubuh dengan cakarnya. Darah menyembur ke udara, dan ratapan mengerikan keluar dari paruhnya. Dan terakhir, di buritan kapal lain, iblis yang menjulang tinggi mengenakan baju besi hitam muncul begitu saja dari bayangan,
diam-diam dan tanpa ada yang memperhatikannya sepersekian detik. 1 detik itu sudah cukup untuk sambaran petir terbang dari haluannya dan mengenai seorang prajurit berbaju besi merah yang telah bersiap untuk menarik tuas balista di haluan kapal. Seketika, busur cahaya marah di rantai keselusin tentara terdekat, membunuh beberapa, membakar beberapa, dan sisanya memukau. Mengabaikan Warbo Morgan, Sunny berlari ke depan dan mengacungkan penglihatan kejam, serta taci keras yang dipegangnya di 2 dari 4 tangannya. Dia tahu bahwa waktunya singkat. Iya, Sunny sangat kuat, begitu pula bayangannya. Tetapi ketika para pembela Kota Gading pulih dari keterkejutan awal, mereka akan menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang yang bangkit juga. Lalu, siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan? Hal pertama yang harus dilakukan adalah memotong kepala ular. Menabrak seorang prajurit jangkung dengan bahunya, Sunny mengirimnya terbang menjauh dan mengangkat Midnight Shot untuk tebasan ke bawah yang menghancurkan. Kapten kapal, seorang pria berambut abu-abu dengan wajah bangsawan dan janggut tebal, bereaksi terlalu cepat, melemparkan pedangnya sendiri ke atas untuk memblokir serangan. Namun, Tachi tidak pernah turun. Jika Sunny benar-benar ingin menyerangnya dengan itu, dia tidak akan pernah mengirim telegram serangannya dengan begitu jelas. Sebaliknya, penglihatan kejam menembak ke depan dari bawah, menusuk kapten melalui dada. Diresapi dengan api ilahi, itu dengan mudah menembus baju besi dan dagingnya, membunuh pria itu di tempat. Penghangat hanya punya waktu untuk menatap Sunny dengan mata berkabut karena rasa sakit. Dan tersenyum bahagia. Kemudian, dia jatuh seperti pohon yang telah ditebang oleh kapak. Orang gila terkutuk. Kapten sudah mati, yang akan membuat segalanya lebih mudah bagi Sunny. Namun, masih ada lusinan prajurit yang bangkit di geladak kapal, sekarang sepenuhnya menyadari kehadirannya dan berteriak untuk menumpahkan darahnya. Sunny telah melawan banyak pengikut Solven di Koloseum Merah, dan tahu betul betapa terampil dan kuatnya mereka. Dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk selamat dari pertempuran melawan sebanyak itu, terutama sekarang karena dia tidak memiliki bayangan yang menambah tubuhnya. 3 dari mereka bersama Sein, Serpen, dan Nigma, dan yang keempat berbaring di geladak berlumuran darah di belakangnya untuk berfungsi sebagai matanya. Dengan musuh yang memiliki keunggulan numerik yang mengerikan, dia menilai bahwa menyadari lingkungannya akan lebih berguna daripada sedikit kekuatan fisik. Bagaimanapun, Sunny tidak akan melawan mereka semua kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Melemparkan mayat kapten dengan tendangan yang kuat, Sunny berlari ke depan. Dan meraih salah satu dayung kemudi yang dipegang pria itu. Dia mungkin tidak tahu cara menerbangkan kapal, tapi dari melihat Noctis dan Casey melakukannya, dia setidaknya tahu cara menabrakkan kapal. Saat lentera bayangan muncul di ikat pinggangnya dan melahap semua cahaya di dekatnya, sehingga menyembunyikannya dalam awan kegelapan dan mempersulit pemanah untuk memukulnya. Sunny menarik dayung kemudi ke kanan. Perlahan, kapal terbang itu mulai berbelok ke kiri, keluar jalur dan merusak formasi. Beberapa anak panah melesat melewati Sunny, salah satunya memantul dari helmnya dan melemparkan kepalanya ke belakang. Dia bisa melihat 10 atau lebih penghasut perang terdekat sudah berlari ke arahnya, dan lebih jauh ke belakang, bahkan lebih bergegas untuk bergabung dengan rekan mereka. Mereka yang telah terpana oleh serangan guntur juga mulai sadar. Omong kosong. Dipaksa untuk menahan dayung di tempatnya dan dengan demikian tidak bisa bergerak. Dia mengertakkan gigi dan melemparkan penglihatan kejam sebagai lembing, bertujuan untuk membunuh musuh terdekat yang mendekat.
Namun, tombaknya membeku di udara, seolah-olah para penyerang dikelilingi oleh penghalang yang tak terlihat. Pada saat berikutnya, bola cahaya yang ganas menyerbu awan kegelapan yang melindunginya, agak meredup, tetapi tidak langsung menghilang. Itulah masalah bertarung melawan kebangkitan. Masing-masing dari mereka memiliki aspek, dan setiap aspek itu unik, membuat mereka sangat tidak terduga dan sulit untuk dihadapi. Semakin banyak anak panah diarahkan ke kepalanya, Sunni mengumpat, melepaskan dayungnya. Dan larut dalam bayang-bayang. Dibiarkan tanpa ada yang menahannya, dayung kemudi kembali ke posisi aslinya. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Sebelum ada yang bisa mencapainya, kapal terbang itu membelok dan menabrak langsung ke sisi kapal lain, menusuknya dengan paruh logam dari pendobrak depan dan menyelipkan dirinya jauh ke dalam kapal sekutu. Kedua kapal rusak berat akibat tabrakan tersebut, namun situasinya masih belum bisa diselamatkan. Jika seorang kapten yang berpengalaman bertindak dengan tergesa-gesa, setidaknya satu, atau bahkan mungkin kedua kapal dapat diselamatkan. Tapi sebelum itu bisa terjadi, iblis berlengan empat tiba-tiba muncul dari bayang-bayang di buritan kapal yang ditabrak. Dan beberapa saat kemudian, kaptennya juga tewas. Persis seperti itu, Sunni telah menghancurkan 2 kapal dan 100 jiwa sampai mati dengan 2 serangan senjatanya. Dia melirik ke langit malam sejenak dan mengerang. Hanya sekitar 90 sesuatu yang tersisa. Hebat! Tawa teredam dan gila tiba-tiba keluar dari bibirnya. Budak bayangan bab 717 licin dengan darah. Saat 100 jiwa jatuh ke kematian mereka dalam hujan puing-puing kayu, iblis berlengan 4 yang telah menghukum mati mereka tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia jatuh bersama yang lain. Tetapi, tidak seperti kebanyakan prajurit di kapal yang rusak, iblis telah lama terbiasa jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Lagi pula, dia pernah menghabiskan 1 bulan penuh jatuh ke dalam kegelapan langit bawah yang tak berujung. Larut ke dalam bayang-bayang, Sunni muncul di geladak kapal terdekat. Pedangnya berkelebat, mengakhiri nyawa prajurit Sun Legion yang menghalangi jalannya dan menyemburkan darah ke udara malam. Hanya ada beberapa saat sebelum musuh mengabaikan keterkejutan atas kedatangannya yang tiba-tiba. Jadi, dia tidak membuang waktu. Menerjang ke depan, Sunni memukul punggung prajurit lain dengan penglihatan kejam, menebaskan Midnight Shot ke leher pemanah musuh, dan melilitkan ekornya ke leher prajurit ketiga. Mengirim yang terakhir ke laut dengan lemparan yang kuat, dia memamerkan giginya dan melirik sekilas ke langit malam. Di sana, dalam kehampaan tanpa cahaya, Evie dan Kai berhasil membantai seluruh awak salah satu kapal dan membuat kapal itu menabrak sisa formasi. Gadis kecil itu melompat dari rel pada saat terakhir, dan pemanah yang gesit menangkapnya, membawa keduanya pergi, menuju sasaran berikutnya. Kapal tempat Sein dan Nikmah mendarat sunyi dan gelap, tanpa ada jiwa yang bergerak di atasnya. Semua orang sudah mati, dan kapal itu miring ke samping, siap jatuh. Kurir hitam itu berlari kencang melintasi geladak berdarah dan membubung ke langit. Menembus jarak 100 meter dengan satu lompatan dan mendarat di antara kebangkitan yang ketakutan di kapal yang berbeda. Odachi merah suci menyala. Ular jiwa jatuh di geladak kapal terbang lain, yang sebelumnya dia kunjungi pecah saat jatuh ke dalam kegelapan. Sebelum para prajurit bisa bereaksi terhadap penampakan kekejian yang mengerikan itu, bentuknya tiba-tiba berubah menjadi massa kegelapan cair. Kemudian, kegelapan mengalir ke sesosok satria yang mengancam, baju besi hitamnya ditempa dari baja antrasit yang tidak berkilau dan dihiasi dengan ukiran yang rumit.
Pedang besar ksatria itu terangkat dan jatuh seperti guilotin, memotong daging dan tulang. Sunni menyeringai, "Tidak buruk." Evi dan Kai telah mengambil 2 kapal, sementara dia dan bayangannya mengambil 4. Gargoyle telah menghancurkan lebih banyak lagi. Pada tingkat ini, melenyapkan seluruh armada tidak akan sesulit kelihatannya. Tapi, tentu saja, itu hanya ilusi. Alasan utama untuk itu adalah fakta yang sederhana namun tak terhindarkan. Bahwa cadangan esensi mereka tidak akan bertahan selama itu. Setiap kali Sunni menggunakan shadow step untuk melakukan perjalanan antar kapal, dia menyia-nyiakan sebagian besar miliknya. Belum lagi fakta bahwa menggunakan beberapa pesona aktif pada saat yang sama juga terus-menerus mengurasnya. Shadow Lantern sangat rakus. Setiap kali Serpen membunuh musuh, sejumlah kecil esensi mengalir ke inti Sunni. Namun, Shadow tak berbentuk memakan esensinya sendiri dengan kecepatan yang mengerikan, tidak hanya harus mengeluarkannya untuk mempertahankan bentuk makhluk lain. Tetapi menggunakan kemampuan mereka juga memiliki biaya. Ular jiwa tidak akan bisa bertahan lama. Alasan kedua adalah untuk saat ini, kelompok itu memiliki unsur kejutan di pihak mereka. Segera setelah armada menyadari apa yang sedang terjadi, menjatuhkan kapal akan menjadi jauh lebih sulit. Jadi, yang bisa dilakukan Sunni hanyalah memberikan kerusakan sebanyak yang dia bisa, secepat yang dia bisa. Dan kemudian mengharapkan keajaiban. Tentu saja, dengan keberuntungannya, kemungkinan besar dia harus menciptakan keajaiban itu sendiri. Membunuh musuh lain, Sunni membuang mayatnya ke samping dan berlari menuju kapten kapal, berharap untuk membunuhnya dan menyebarkan perselisihan dalam koordinasi awak kapal. Namun, kali ini, dia gagal memenggal kepala ular itu dengan satu serangan cepat. Petugas Legiun Matahari yang memerintahkan kapal menangkis serangannya dengan sangat mudah. Dan kemudian melancarkan serangannya sendiri, melempar Sunni ke belakang. Desisan marah keluar dari bibirnya. Kutukan, kaptennya, adalah Ascended, dan juga salah satu yang memiliki kekuatan luar biasa. Melemparkan pandangan sekilas ke puluhan prajurit yang mengelilinginya, Sunni menggertakkan giginya. Dan berjuang. Dia bertarung, bertarung, bertarung. Seperti yang dia lakukan di depan gerbang di dunia nyata, dikelilingi dari semua sisi oleh makhluk mimpi buruk. Menggunakan semua yang dia miliki, setiap trik dan penipuan yang dapat dia kumpulkan, dan setiap sedikit keterampilan dan pengalaman dia telah diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Segera, geladak kapal menjadi berlumuran darah, sebagian besar manusia, tetapi tidak semuanya. Ada beberapa tetesnya sendiri yang tercampur ke dalamnya, juga, bersinar dengan cahaya ketuhanan yang tak terlihat. Sunni membunuh musuh sebanyak yang dia bisa, dan kemudian membunuh lebih banyak lagi. Mantle of the Underworld berdering saat hujan pukulan mendarat di atasnya, beberapa pedang menemukan jalan mereka melalui retakan tipis dan menggigit dagingnya. Dia berputar dan menari, menuai nyawa dan melompati bayang-bayang untuk menghindari pengepungan sepenuhnya. Para prajurit yang bangkit sudah cukup buruk. Tapi Kapten Ascended mereka hanyalah sebuah ancaman. Tidak peduli apa yang Sunni lakukan, pria itu mengabaikan semua serangan dan mengejar, menutup jarak dalam sepersekian detik tidak peduli seberapa jauh Sunni melompat. Ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Aku harus membunuh bajingan ini. Sekarang. Sekali lagi dipaksa untuk bersilangan pedang dengan Ascended dan berjuang untuk menahan pukulan itu, Sunni mengaktifkan pesona Guides of Shadow, menenggelamkan sekelilingnya dalam kegelapan.
Para prajurit tersandung, gagal menyesuaikan waktu. Namun, The Ascended telah mengetahui kemampuannya ini dan terus menyerang, seolah matanya dapat beradaptasi dengan kurangnya cahaya. Ini akan sangat buruk bagi Sunny jika dia tidak memperhitungkan fakta itu dengan tepat. Menonaktifkan pesona secara tiba-tiba, dia malah menuangkan esensinya ke dalam penglihatan kejam. Seketika, kegelapan digantikan oleh kilatan sinar matahari yang cemerlang. Sang kapten mungkin bisa menyesuaikan matanya untuk melihat dalam kegelapan. Tapi bisakah dia melakukan kebalikannya dalam sekejap? Terkejut dengan pancaran cahaya yang tiba-tiba, Ascended dibutakan sesaat. Dan hanya 1 detik yang dibutuhkan Sunny. Dipandu oleh indera bayangan, tombaknya melesat ke depan, dan menembus jantung pria itu. Denyut api ilahi adalah semua yang diperlukan untuk membuat luka mengerikan itu mematikan. Selebihnya jika tidak mudah, setidaknya sederhana. Sunny menghadapi prajurit kru yang tersisa dan membantai mereka satu demi satu. Dia sedekat ini dengan kemenangan ketika bayangannya melihat sesuatu melesat di udara, mengarah ke punggungnya. Sunny tersentak, lalu jatuh ke samping. Pada saat berikutnya, sebuah baut besar terbang melewati dan mengenai salah satu prajurit di perut, melemparkan pria itu ke belakang seperti boneka kain dan menjepitnya ke tiang. Yang kemudian meledak menjadi serpihan dan roboh. Mata Sunny semakin melebar. Tampaknya para pembela kota Gading akhirnya memahami sifat dari ancaman yang mereka hadapi dan menanggapinya. 2 kapal lagi melayang agak jauh, keduanya membidik balista mereka, serta banyak anak panah, di satu tempat. Sunny menggertakkan giginya, lalu berlari ke depan secepat yang dia bisa. Omong kosong. Budak Bayangan bab 718 Pembantaian Surgawi. Sunny berguling dari bahunya, dan seperti yang dilakukannya, anak panah yang tak terhitung jumlahnya menghantam geladak tepat di tempat dia berada sepersekian detik yang lalu. Dikirim dari busur kuat yang dibuat untuk pemanah yang bangkit, masing-masing membawa kekuatan yang cukup untuk menembus armor pelat dengan mudah. Tentu saja, Mantle of the Underworld bukan sembarang armor. Namun, Sunny sangat khawatir dengan ancaman yang ditimbulkan oleh para pemanah. Dipukul oleh hujan anak panah akan membuat tubuhnya menjadi korban, dan yang diperlukan hanyalah seseorang meluncur ke celah pelindungnya. Belum lagi bahwa ada semua jenis aspek yang bisa dimiliki musuh, dan semua jenis rune busur dan anak panah bisa terpesona. Lembing berat yang dikirim terbang oleh pelempar baut datang berikutnya. Melesat di udara dengan kecepatan yang menakutkan, mereka menghantam kapal seperti misil. Masing-masing memiliki momentum yang cukup untuk merobek lubang di geladak, mengirimkan ledakan serpihan ke udara. Sunny tidak yakin apakah dia bisa selamat dari serangan seperti itu, jadi dia tidak mengambil risiko, menyelam ke dalam bayang-bayang dan berubah menjadi salah satu dari mereka. Langkah paling bijaksana saat ini adalah melangkah ke geladak kapal yang berbeda. Namun, hanya 2 kapal penyerang yang cukup dekat sehingga tidak memerlukan pengeluaran esensi yang sangat besar untuk melakukan lompatan, dan kru mereka tidak diragukan lagi sudah siap untuk melakukannya. Menahan serangan. Ditambah lagi, Sunny enggan pergi tanpa membunuh tentara yang tersisa dan menghancurkan kapal sepenuhnya. Dia punya alasan yang sangat bagus untuk itu. Sementara Gargoyle dan 4 rombongan asrama melecehkan formasi dan perlahan mengurangi jumlah kapal musuh. Target utama armada masih tetap sama. Mereka semua menyerang kapal anggun dengan pohon indah tumbuh di sekitar tiangnya, mengelilinginya seperti membunuh gagak lapar.
Casey adalah bagian kelima dan terakhir dari pasukan penyerang kelompok itu, dan yang paling berbahaya. Sementara Sunni dan yang lainnya bertarung dengan tentara dari armada yang bertahan. Dia melawan armada itu sendiri. Dipandu oleh tangannya, kapal penyihir itu bermanuver di antara kapal musuh. Nyaris menghindari tembakan tombak dan senjata pengepungan mereka yang konstan sambil merespons dengan serangannya sendiri dari waktu ke waktu. Baut yang dikirim oleh balistanya jauh lebih dahsyat karena rune yang diukir oleh Noctis, mengambil seluruh bongkahan dari kapal musuh atau melenyapkannya sepenuhnya. Itu lebih besar, lebih cepat, dan jauh lebih tahan lama. Tapi itu juga sendirian melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saat Sunni menerobos bayang-bayang menuju buritan, dia melihat sekilas kapal anggun itu saat turun, sosok Sailor Dolls menahan diri di pagar dan melepaskan tali busur kuat mereka. Ada goresan yang dalam di lambungnya dan lubang di layarnya, lusinan anak panah mencuat dari geladak seperti jarum. Tapi masih utuh. Karena intuisi Casey dan kemampuan aspek yang luar biasa, dia mampu memprediksi dan menghindari serangan musuh, setidaknya sampai taraf tertentu. Untuk saat ini. Tapi tekanan pada kapal yang sepi itu meningkat setiap detik, dan tidak peduli berapa banyak kapal musuh yang dia hancurkan, tarian udara yang mematikan ini tidak dapat berlanjut lebih lama lagi. Mengetahui hal itu, wanita muda itu melemparkan kapal itu ke dalam penyelaman, jatuh dari langit yang gelap seperti bintang. Dia memimpin armada turun, menuju permukaan, di mana dia bisa bermanuver di antara pulau-pulau terbang dan menggunakan massa padat mereka sebagai perisai. Itu sangat berbahaya, karena setiap kapal yang bergerak serendah itu berisiko menabrak pulau atau, lebih buruk lagi, ke salah satu rantai surgawi. Tapi Casey tidak punya pilihan. Dia harus membatasi jumlah kapal yang memiliki pandangan langsung ke kapalnya jika dia ingin mengubah ancaman yang ditimbulkan oleh keunggulan jumlah musuh yang luar biasa dari tidak dapat diatasi. Menjadi mematikan. Dia nyaris tidak bertahan hidup. Jadi, Sunni tidak bisa membiarkan dirinya meninggalkan kapal ini sebelum dibuang sepenuhnya. Tentu, itu sudah rusak, dan beberapa tentara yang masih hidup tidak akan bisa mengendalikannya dan menaiki onager dan balistae. Tapi hanya perlu satu orang bodoh heroik dengan keinginan mati untuk menabrakkan kapal yang rusak itu ke Casey, mengalahkan kekuatan utama pasukan kecil mereka. Muncul dari bayang-bayang di buritan, Sunni menggunakan 1 atau 2 detik yang dibutuhkan pemanah musuh untuk menyadarinya dan membidik lagi untuk mendorong salah satu dayung kemudi ke atas. Menancapkan Prolington ke dalam kayu, dan kemudian mengamankannya. Gagang dayung di tempat dengan tali tak terlihat yang melekat pada kunai yang berat. Kapal itu bergetar, dan kemudian haluannya berbalik ke bawah, membuatnya menukik ke bawah. Sunni berhasil tepat pada waktunya, tak lama setelah dia menyelesaikan tugasnya, panah yang berat mengenai punggungnya, mengirimkan sentakan rasa sakit dan guncangan hebat ke seluruh tubuhnya. Dia dengan kasar terlempar ke depan dan menabrak geladak, yang perlahan berubah menjadi dinding vertikal. Sunni membiarkan dirinya meluncur ke bawah, menghindari beberapa panah lagi, dan melihat prajurit yang tersisa jatuh ke langit malam dengan teriakan ketakutan. Seringai liar muncul di wajahnya. Selesai. Sudah waktunya baginya untuk meninggalkan kapal, juga. Dengan hati nurani yang murni, pada saat itu, kapal yang jatuh itu kebetulan berada di ketinggian yang sama dengan kapal yang turun yang dikendalikan Casey. Mendorong dirinya sendiri dari geladak untuk menyelam ke dalam bayang-bayang, Sunni melihat mesin pengepungan besar di haluan kapal penyihir membidik kapal musuh.
Sepertinya musuh lain akan dihancurkan dalam sedetik. Namun, kemudian, Casey tiba-tiba menyerah pada tembakan pasti dan melemparkan kapal ke putaran putus asa, mengubah arah dengan sangat tiba-tiba sehingga salah satu boneka pelaut terlempar ke laut. Sunny mengerutkan kening. Apa? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, kapal tempat dia masih berdiri tiba-tiba meledak menjadi puing-puing ketika sesuatu yang besar merobeknya dengan kecepatan yang mencengangkan dan kemudian melesat menembus langit tanpa cahaya. Meleset dari kapal Casey hanya selebar rambut. Sebaliknya, benda itu menabrak salah satu gargoyle penyihir dan melenyapkannya sepenuhnya, mengubah makhluk mengerikan itu menjadi awan debu batu dalam sekejap mata. Hanya sedetik kemudian, ketika Sunny mendapati dirinya jatuh tanpa ada apapun di sana untuk menopang berat badannya lagi, dia menyadari benda apa itu. Itu adalah pilar sempit dari baja yang dipoles, setidaknya panjangnya 50 meter, yang berakhir dengan ujung yang tajam. Pilar itu, sepertinya, seperti lembing yang layak untuk raksasa. Tertegun, Sunny menoleh dan melihat ke arah kota Gading saat dia terjatuh. Matanya melebar. Dia tidak menyukai apa yang dilihatnya. Dia tidak menyukainya sama sekali. Budak Bayangan bab 719 Sisi Gelap Bulan. Di luar sana, di luar kota Gading, raksasa baja menjulang di atas pulau terpencil, tubuhnya yang sangat besar diselimuti kegelapan. Luka mengerikan yang disampaikan kepadanya oleh Noctis sebagian besar telah diperbaiki. Dengan perancah yang rusak tergantung dari raksasa tempat dia merobek dirinya sendiri untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, dia masih kehilangan lengan. Wajah raksasa itu tabah dan tidak bergerak, dan matanya tenggelam dalam bayang-bayang yang dalam. Di depannya, lusinan lembing besar ditancapkan ke dalam tanah, masing-masing cukup tinggi untuk membuat menara pengepungan kerdil. Saat Sunny melihat, Pangeran Matahari dengan tenang meraih salah satu dari mereka, lalu menariknya keluar dari tanah dan menggerakkan tangannya ke atas, bersiap untuk melakukan lemparan lagi. Omong kosong. Jatuh, Sunny menyeimbangkan dirinya di udara dan kemudian terjun ke arah tertentu. Beberapa saat kemudian, dia menabrak pecahan besar lambung kapal yang hancur dan menghilang, menyelam ke dalam bayang-bayang di permukaannya. Dalam sekejap mata, Sunny berguling ke geladak salah satu dari dua kapal penyerang dan melompat berdiri, siap bertarung. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada raksasa baja itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus memainkan perannya dan memangsa Casey yang berhasil bertahan hidup. Jika dia gagal mengalihkan perhatian raksasa itu dari Noctis, mereka semua akan mati. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sunny bisa memastikan bahwa ada lebih sedikit kapal musuh yang mengejarnya, dan itulah yang ingin dia lakukan. Lagi pula, membunuh adalah salah satu bakat terbesarnya. Dengan raungan nyaring, dia berlari ke depan, menuju formasi pertempuran tentara yang bangkit. Tidak seperti awak kapal yang telah dia hancurkan, para prajurit ini telah menunggu serangan, dan bersiap-siap. Tetapi itu tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka masih akan mati. Hanya sepersekian detik sebelum iblis berlengan empat bertabrakan dengan barisan depan musuh, perasaan memuakkan tiba-tiba merasuki jiwa mereka. Menyedot kekuatan tangan mereka dan memenuhi mereka dengan rasa sakit yang berbahaya. Ditambah dengan pesona underworld armament dari Onyx Armor, Broken Oath menyebarkan pengaruhnya yang mengikis, perlahan-lahan menghancurkan jiwa semua orang di sekitar Sunny. Tentu saja, jiwanya sendiri juga sedang dirusak. Tapi itu jauh lebih kuat dari binatang biasa, dan dilindungi oleh Mantle of the Underworld di atas itu.
Dia tidak akan bisa menahan efek pesona keji itu lama-lama, tapi itu tidak masalah. Dia hanya perlu bertahan lebih lama dari musuh-musuhnya. Mengubah penglihatan kejam menjadi pedang dan memanggil pembalas pasien ke tangan bebas, Sunni menabrak formasi musuh yang melemah dan berputar, menari saat dia menabur kematian di antara mereka. Kedua bilah dan ekornya bergerak seolah-olah memiliki nyawa mereka sendiri. Dan perisai layang-layang yang hangus segera mulai memancarkan cahaya oranye yang marah saat hujan serangan jatuh di atasnya. Seperti yang terjadi, bilah penglihatan kejam tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih pijar, dan taci keras dengan cahaya oranye redup. Diresapi dengan api, satu ilahi, yang lain duniawi, kedua bilah memotong baju besi baja seolah-olah itu terbuat dari kertas. Jeritan ketakutan dan penderitaan terdengar di atas geladak kapal terbang, menghilang ke dalam malam tanpa bulan. Pembantaian serupa juga terjadi di kapal-kapal armada lainnya. Evie mengamuk di geladak yang licin, bergerak seperti bola perusak di permukaannya yang berlumuran darah. Ketika seseorang mencoba menyerangnya dari belakang, mereka terbunuh oleh panah tajam yang jatuh dari kegelapan. Kai bergerak dengan cepat di atas kapal, menghindari pemanah musuh dan tidak pernah melewatkan tembakan mematikan. Dia menangani kerusakan yang hampir sama besarnya dengan gadis liar itu. Sama seperti apa yang terjadi pada Sunni, kapal lain bergerak untuk membantu kapal tempat keduanya bertempur. Tapi saat mereka melakukannya, seekor kuda hitam mendarat di geladak salah satunya, sementara kekejian gelap berkepala burung gagak mendarat di geladak lainnya. Selama beberapa menit, formasi pertahanan berada dalam kekacauan, dan kemudian, bahkan lebih banyak kapal harus meninggalkan perburuan kapal anggun dari penyihir pengkhianat untuk datang menyelamatkan mereka. Namun, ketika mereka melakukannya, gargoyle batu menyerang mereka, menyebabkan lebih banyak kekacauan. Agak jauh. Casey berhasil mencapai Sky Below dan sekarang sedang dikejar dalam perlombaan mematikan antara pulau-pulau terbang. Menyebabkan beberapa kapal musuh pecah saat mereka bertabrakan dengan rantai surgawi dan membiarkan Sailor Dolls menembak beberapa lebih turun dengan mesin pengepungan. Di bawah sana, dia terlindungi baik dari serangan armada yang tidak terhalang maupun dari lembing raksasa baja. Untuk sesaat, semuanya tampak berjalan dengan baik. Tapi justru itu masalahnya. Dibiarkan tanpa target, raksasa baja itu melemparkan dua lembing lagi, menghancurkan satu atau dua gargoyle dengan masing-masing lemparan, dan kemudian berhenti. Pandangannya melintasi pulau-pulau tanpa cahaya. Sama seperti yang terjadi, salah satu dari mereka bergetar hebat, dan sebagian besar tiba-tiba hancur, jatuh ke jurang langit di bawah dalam awan puing-puing batu. Rantai surgawi yang melekat padanya dilepaskan dan dilempar melintasi langit, menghancurkan beberapa kapal malang yang kebetulan menghalangi jalannya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan yang melahap bulan akhirnya menyebar ke seluruh permukaannya, tidak menyisakan apapun kecuali lingkaran kosong kegelapan di permukaan langit malam. Tapi kemudian, lingkaran itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah redup, dan bulan perlahan menampakkan dirinya sekali lagi. Hanya sekarang, itu bukan perak lagi. Sebaliknya, bulan berwarna merah seperti darah, dan menenggelamkan seluruh dunia dalam cahaya merah tua yang menakutkan. Masih bertempur di geladak kapal dan diracuni oleh penghapusan jiwa dari sumpah patah, Sunni meluangkan waktu sejenak untuk melirik ke langit, lalu menarik perhatiannya kembali ke pertempuran. Bergerak melalui cahaya redup-redup, dia membunuh manusia lain, menggertakkan giginya, dan kemudian berpikir, aku ingin tahu. Jika ini,
Kabar baik bagi kita, atau buruk? Di kejauhan, Pangeran Matahari juga menatap bulan merah selama beberapa saat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke pulau yang rusak. Dan mengangkat tangannya, mengarahkan lembing ke sesuatu yang hanya bisa dia lihat di permukaannya yang gelap dan hancur. Budak Bayangan bab 720 Langit Merah. Sunni tidak tahu banyak tentang astronomi. Namun, karena dilahirkan saat gerhana matahari, dia tahu satu atau dua hal tentang gerhana. Pengetahuan yang tidak berguna yang tidak pernah dia pikirkan akan menjadi sangat penting suatu hari nanti. Setelah dilahap oleh bayang-bayang, bulan berubah menjadi merah, yang tampak seperti tanda kembalinya. Namun, kenyataannya, itu hanya berarti bulan sekarang sepenuhnya tenggelam di bagian terdalam dan tergelap dari bayangan planet. Jadi, apakah Noctis mendapatkan kekuatannya kembali? Apakah dia tumbuh lebih kuat dari sebelumnya? Bahkan, atau apakah dia saat ini yang terlemah yang pernah dia alami? Apakah alam mimpi sialan itu bahkan sebuah planet? Sunni tidak tahu, dan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya. Dia dihancurkan dari dalam oleh sumpah patah, dan tanpa henti diserang oleh para prajurit Kota Gading pada saat yang sama. Tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, gelombang mereka sepertinya tidak berkurang. Nah, dalam hal ini, dia harus membunuh lebih banyak lagi. Melompat mundur, Sunni menguatkan diri, lalu meletakkan bahunya di belakang penuntut kesabaran. Detik berikutnya, ledakan api menggelegar di geladak kapal. Jauh di sana, di sebuah pulau terpencil yang berbatasan dengan Kota Gading, Pangeran Matahari mengangkat tangannya dan mengarahkan lembing raksasa. Tatapannya terkunci pada pertempuran sengit antara Noctis dan Solven yang tidak dapat dilihat oleh siapapun kecuali dia. Wajah tanpa emosinya berkilau dengan cahaya merah, memantulkan cahaya bulan darah. Kutukan dilempar ke bawah oleh ledakan api yang terkandung di dalam pelindung layang-layang dan dikelilingi oleh kabut merah. Sunni bangkit dengan gemetar dan menatap raksasa baja itu. Hatinya menjadi dingin. Noctis. Bajingan itu pasti membidik Noctis. Jika dukun itu mati, mereka akan mati bersamanya. Tidak berdaya untuk mengubah apapun, Sunni hanya mengertakkan gigi dan menonton. Itulah mengapa dia melihat sebuah kapal anggun tiba-tiba muncul dari kegelapan langit bawah. Haluannya mengarah ke Pangeran Matahari. Tidak punya pilihan lain, Casey telah mengabaikan keamanan celah berbahaya di antara pulau-pulau dan melemparkan kapalnya ke atas dalam upaya putus asa untuk menghentikan raksasa mengerikan itu. Mesin pengepungan besar-besaran di haluan kapal bergetar, dan sambaran petir yang berat melesat menembus langit merah gelap, mengenai raksasa tepat di dada. Kemudian, meledak, menenggelamkan dunia dalam cahaya biru pucat sesaat. Sunni membeku, matanya terbuka lebar. Gadis gila. Dia benar-benar melakukannya. Ketika kilatan ledakan menghilang, dia melihat sosok pangeran yang menjulang tinggi bergoyang sedikit dan mundur setengah langkah. Kemudian, Pangeran Matahari dengan acuh tak acuh melihat ke bawah, pada goresan yang nyaris tak terlihat yang tersisa di pelindung dada dari baju zirahnya yang dipoles. Dia tampaknya tidak rusak sama sekali oleh ledakan yang menghancurkan dari baut ajaib itu. Namun, dia melupakan Noctis. Setidaknya untuk saat ini. Namun, itu tidak datang tanpa biaya. Manuver Casey yang putus asa mungkin telah mengalihkan perhatian raksasa itu, tetapi itu membuatnya dalam posisi rentan. 4 dari kapal musuh yang mengejar berhasil mendekat dan mengepung kapal yang anggun itu, menghujani geladaknya dengan anak panah. Beberapa boneka pelaut jatuh,
tubuh kayu mereka rusak parah atau hancur total. Sisanya melepaskan anak panah mereka sendiri. Ada dua manekin berdiri di samping wanita muda buta itu, masing-masing memegang perisai berat. Sekarang, kedua perisai itu penuh dengan anak panah, dan kali ini, perlindungan mereka ternyata kurang. Dua anak panah meluncur melewati para pembela Casey. Dia membelokkan satu dengan penari pendiam, tetapi yang kedua mengenai bahunya, melemparkan gadis kurus itu ke belakang. Pada saat yang sama, keempat kapal musuh menembakkan balista berat yang berdiri di haluan mereka, dan 4 baut jahat menghantam lambung kapal yang anggun itu. Dua terpental, tetapi dua lainnya pasti memiliki pesona yang kuat. Mereka bersarang jauh ke dalam hutan kuno, tetapi gagal memberikan kerusakan yang berarti. Namun, memberikan damage bukanlah tujuan mereka yang sebenarnya. Setiap baut dihubungkan ke kapal yang menembaknya dengan rantai tebal. Ditombak oleh mereka, kapal Casey sangat diperlambat dan ditarik ke dua arah yang berbeda, lambungnya mengerang, seolah-olah diambang robekan. Dua kapal yang gagal menenggelamkan tombak mereka ke dalamnya bebas untuk mendekat untuk mengirim rombongan naik, atau hanya menabraknya dengan kecepatan tinggi. Dan tidak terlalu jauh, Pangeran Matahari sudah menyiapkan lembingnya lagi. Namun, Sunny tidak melihat semua ini. Setelah beberapa saat mengalami disorientasi, para prajurit yang selamat dari semburan api dari Patient Avenger telah memperbarui serangan mereka, menjadi gila karena kematian begitu banyak rekan mereka. Dia terpaksa bertarung tanpa memperhatikan hal lain. Dalam pertempuran ini, masing-masing anggota kelompok memiliki peran untuk dimainkan. Dia tidak berdaya untuk membantu Casey, bahkan jika dia menginginkannya. Sunny harus selamat dari cobaannya sendiri, dan gadis buta itu harus selamat dari cobaannya. Perasaan pahit ketidakberdayaan itu, dia sudah lama tidak merasakannya. Membelokkan serangan mematikan dari pedang musuh dan membunuh pria yang memegangnya dengan tebasan secepat kilat dari Midnight Sun, Sunny mengeluarkan geraman serak dan penuh kebencian. Benci. Aku benci perasaan ini. Di kejauhan, Sailor Dolls entah bagaimana berhasil memutuskan salah satu rantai tombak. Beberapa dari mereka diam-diam jatuh ke dalam kegelapan merah dalam prosesnya. Casey mematahkan batang anak panah yang bersarang di bahunya, mengertakkan gigi, dan mengambil dayung lagi. Sekarang hanya dipegang oleh satu kapal, dia tidak mencoba melarikan diri dengan bermain tarik tambang dengannya, dan malah tiba-tiba membelokkan kapalnya ke arah musuh. Tidak mengharapkan ini, kapten musuh tidak bereaksi tepat waktu. Akibatnya, paru logam dari ram kapal penyihir itu menabrak sisinya dengan kecepatan penuh, menembus lambung kapal dan membelah seluruh kapal menjadi dua. Sesaat kemudian, Sailor Dolls menembakkan balista sisi kiri, beberapa baut lagi meluncur dengan tidak efektif dari badan baja raksasa yang tidak bisa ditembus itu tanpa meninggalkan goresan. Itu memang menarik perhatiannya, namun, lembing lain terbang ke kapal yang anggun, meleset hanya 1 atau 2 meter. Casey tidak mati, dan Sunny juga tidak mati. Dia membantai penjaga kapal terakhir dan menarik napas kasar, lalu menguatkan diri ketika geladak tiba-tiba bergetar di bawahnya. Apa? Mendongak, dia melihat kait naik menggigit pagar kayu, dan papan dilemparkan dari geladak kapal lain ke tempat dia berdiri. Lusinan prajurit dengan baju besi merah sudah melompati. Mata mereka terbakar oleh haus darah dan mimpi gila akan kemuliaan. Dia tetap tak bergerak selama sepersekian detik, dan kemudian dengan lelah tersenyum. Oh, mereka datang sendiri. Jadi begitu. Betapa nyamannya. Saya tidak perlu membuang esensi untuk menggunakan Shadow Step.
Mencengkeram senjatanya, Sunni melemparkan pandangan ke laut. Hanya 9 gargoyle yang tersisa, tetapi semua anggota kelompok itu tampaknya masih hidup, jika dipakai sedikit lebih buruk. Armada musuh kehilangan 2 lusin kapal, atau bahkan lebih. Namun, segalanya akan menjadi sangat sulit. Sekarang mereka mendapat perhatian penuh dari Pangeran Matahari. Sekarang cadangan esensi mereka mulai mengering. Sidang sebenarnya akan segera dimulai. Diterangi oleh pancaran cahaya redup, Sunni memamerkan taringnya dan berlari ke arah musuh yang menyerbu.